Film dibuka memperlihatkan seorang pria yang bernama David yang berprofesi sebagai seorang fotografer profesional. Terlihat ia sedang meeting bersama kliennya dan menunjukkan sampel video hasil kerjanya di sana. Pelanggannya yang melihat sampel hasil video tersebut pun merasa kagum dan tertarik untuk menggunakan jasa dari si David. Wow, okay Go to, pero si Emong nabala sa inyo. Lalu scene berlanjut memperlihatkan aktivitas David yang sedang mengadakan pesta ulang tahunnya di sebuah restoran. Di sana David dikejutkan dengan kedatangan istrinya di acara tersebut. Surprise! You wanna get out of here? Dikarenakan setahu David, istrinya yang bernama Kanika yang berprofesi sebagai pramugari itu sedang padat pekerjaan dan tak diizinkan cuti oleh atasannya. David yang diberi kejutan itu pun merasa sangat bahagia dan tanpa banyak basa-basi, Kanika langsung memberikan hadiah spesial untuk David, yaitu mengulek-ngulek terong balado milik si David berkali-kali. Cerita pun berlanjut memperlihatkan David yang sedang bekerja. Disinilah awal masalah besar terjadi pada perusahaan David, di mana salah satu pegawainya David lalai dalam menjaga file-file mereka. Saat itu ia menaruh tasnya di pinggir kolam dan dengan polosnya seorang anak kecil datang menendang tas itu hingga terjatuh dan membasahi isi di dalam tas tersebut. Alhasil foto dan video dari acara penting milik kliennya itu pun lenyap dikarenakan file penyimpanannya rusak. Man akong shots ng mag-asawa, kukunti lang, puro Sorry po talaga. David pun langsung bergegas memberitahu kejadian itu kepada kliennya. Namun kliennya tidak bisa menerima kejadian tersebut. Mereka pun menuntut perusahaan David untuk ganti rugi. Untuk mendapatkan uang untuk ganti rugi, David terpaksa harus menjual semua aset-asetnya. Terlihat Kanika sang istri yang baik tetap mendampingi David dan selalu menyemangatinya. 2 tahun pun berlalu. Semenjak kejadian tersebut, David kini menjalani rutinitas hari-harinya sebagai seorang bapak rumah tangga, di mana saat istrinya sedang bekerja di bandara, ia menyibukkan diri dengan memasak dan membersihkan rumah. Lalu Kanika yang melihat keterpurukan David ini meminta tolong kepada salah satu teman suaminya itu untuk datang dan menyemangati David. Akan tetapi David yang sekarang ini ialah David yang telah kehilangan semangat untuk bangkit. Hindi ka na nag-shave. Ano ba nangyari? Malam harinya ketika sedang tidur, Kanika mengalami mimpi sedang mengulek-ngulek terong balado milik pilot teman kerjanya. Hal itu pun membuatnya terbangun dan terngiang-ngiang. Kanika. Hey. Keesokan harinya terlihat Kanika yang sedang ngerumpi dengan teman-temannya. Di sana ia menceritakan mimpinya semalam. Hal itu pun membuat mereka menuding jika Kanika diam-diam sedang menjalani hubungan dengan pilotnya. Mendengar hal itu, Kanika pun langsung menyangkal semua tuduhan dari teman-temannya tersebut. Alam ko wala akong ginagawang masama. Of course not. Excuse me. Namun tingkah laku Kanika dan pilotnya semakin terlihat jelas, di mana pilotnya yang bernama Steven ini selalu memberikan perhatian lebih kepada Kanika. Hingga setelah selesai bekerja, Steven yang tahu jika Kanika telah mempunyai suami ini tetap nekat mengantarkan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, David yang sudah rindu dengan istrinya ini pun langsung meminta jatah, yaitu menghangatkan terong baladonya. Namun di sini Kanika menolak permintaan David. Hal itu pun membuat David curiga dikarenakan sebelum-sebelumnya Kanika tak pernah menolak untuk menghangatkan terong baladonya. David kemudian mengecek ponsel istrinya itu dan melihat chat mesra dari Kanika dengan teman pilotnya. Singkat cerita, pada suatu malam David memutuskan untuk ikut dinner yang diadakan oleh Steven di sebuah restoran mewah. Di sana ia melihat istrinya yang selalu tersenyum bahagia ketika melihat Steven saat berbicara. Hal itu pun membuat David semakin terbakar api cemburu hingga saat telah tiba di rumah, mereka pun bergelut ria.
Sabi ko, iinom-inom. David bahkan menuduh istrinya sudah pernah mengulek-ngulek tereng balado milik Stephen. Namun tuduhan itu malah membuat Kanika tersinggung dan membuatnya semakin marah besar. Esok harinya terlihat teman David datang menemuinya. Ia datang memberikan tiket gratis untuk pergi berlibur ke sebuah pulau. Di mana karena temannya yang ada kegiatan tak bisa ke sana, daripada terbuang sia-sia, ia memberikan tiket liburan kepada David yang sedang menganggur. David yang memang ingin menenangkan diri ini pun menerima tiket itu dan tancap gas ke pulau tersebut. Welcome to Sin Island, sir. Singkat cerita, terlihat David yang baru saja bangun berada di pinggir pantai. Kemudian ia mencari cincin kawin yang hilang karena mabuk semalam. Di sini ia pun dikagetkan dengan seorang wanita yang sedang berdiri tanpa sehelai kain. Wanita tersebut bernama Tasya. Tasya mengatakan jika David yang berada di sana telah mengganggu aktivitas yoganya. Setelah mengatakan itu, ia pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada malam harinya, mereka berdua kembali bertemu di sebuah bar. Di sini David berniat untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Dan permintaan maafnya pun diterima oleh Tasya. Melihat pribadi Tasya yang sangat ceria dan bahagia, hal itu membuat mereka berdua semakin menjadi akrab. I'm sorry. Bahkan Tasya dengan percaya dirinya menunjukkan tarian pentas seni pemersatu bangsanya kepada David. One thing I'm a bit. Hubungan mereka berdua yang awalnya tidak saling mengenal jadi semakin dekat. Dikarenakan mereka selalu menghabiskan waktu bersama, mulai dari mandi bersama di pemandian umum hingga melakukan foto-foto bersama. May tension ba? Hinahamon mo ba ako? Namun hal itu tak jadi mereka lakukan, dikarenakan David kembali teringat dengan usaha fotografernya yang telah bangkrut. Prefer ka naman ata eh. Di sisi lain, Stephen yang melihat ada celah di antara hubungan Kanika dan David, ia langsung gas mencoba masuk ke celah tersebut untuk mendapatkan lumpia hangat Kanika. Naghihiwalay yan. And it's a good thing. Dengan bermodalkan rayon-rayon gombal, Stephen pun mulai beraksi. Because now, Dikarenakan baper, Kanika pun tak bisa mengelak dari rayuan gombal tersebut. and Sementara di sisi lain, David yang sedang bersama Tasya tanpa ragu-ragu mencup kates gantung milik Tasya. Scene berlanjut ketika Kanika yang baru saja pulang ke rumahnya. Di sana ia pun sadar jika David sudah pergi dari rumah selama beberapa hari. Tanpa berpikir panjang, ia pun pergi menyusul suaminya ke pulau tersebut. Kuya, alam niyo po ba kung nasaan yung villa? Kanika berniat untuk memperbaiki hubungannya dengan suaminya itu. Namun apesnya setelah sampai di penginapan suaminya, ia bertemu dengan Tasya yang mengaku ketinggalan cawetnya di kamar suaminya itu. It's not Tasha. My village Joseph you found it. Hal itu pun membuat Kanika dan David semakin memanas. Sementara Tasya yang berada di kamarnya langsung mengamuk dikarenakan tak terima dengan kedatangan Kanika yang mengganggu kemesraannya bersama David. Scene berlanjut ketika David dan Kanika sedang berbicara dengan temannya masing-masing. Di sana mereka berdua itu saling curhat jika mereka masih saling menyayangi dan tak ingin berpisah. Ikaw, may asawa ka. Lalu pada suatu malam saat hujan deras, Kanita datang menemui David untuk mengajaknya rujuk. Di sisi lain terlihat Tasya yang sedang memantau sosmed milik Kanika. Kemudian ia dengan sengaja mendaftar sebagai member yoga di tempat yang diikuti oleh Kanika. Kanika yang merasa terganggu oleh kehadiran mantan selingkuhannya itu langsung mengancam Tasya agar tak mengganggu rumah tangganya lagi. Ayos na namin ang lahat. Kaya sana, Bukannya takut, Tasya malah merasa tertantang oleh ancaman dari Kanika. You know, if you can't handle... Tasya lalu diam-diam mengirimi David sebuah hadiah berupa kamera yang sehingga membuat Kanika semakin terbakar api cemburu. Bahkan Tasya juga meminta David untuk ke rumahnya untuk menemaninya dikarenakan habis terkena oleh suaminya. we were patching things up.
Di sisi lain di tempat yang berbeda, Kanika langsung bergegas menemui suami dari Tasya. Di sana suami Tasya itu malah mengatakan jika Tasya adalah wanita yang memiliki jiwa. Bahkan ia juga mengatakan jika sekarang David adalah korban selanjutnya dari obsesi Tasya yang menyimpang. Mas malakas ang She's got her eye on your husband. Tasya yang mengetahui obrolan mereka, Tasya pun langsung menghabisi suaminya itu tak lama setelah Kanika meninggalkan tempat tersebut. Berlanjut di suatu malam, Tasya datang ke rumah Kanika yang sedang sendirian di kamar dan langsung melumpuhkannya. David yang baru saja pulang ke rumah tak mampu menolong Kanika karena pingsan saat terkena tembakan di bahunya dari Tasya. Dengan sisa kekuatannya, Kanika berusaha membalas perbuatan dari Tasya. Ketika Tasya semakin terpojok, disitulah David tersadar dan langsung mendorong Tasya hingga terjatuh dari atas balkon. I'm fine. Namun sialnya, Tasya masih bisa bangun dan mencoba menyerang mereka berdua. Kanika yang saat itu sedang memegang pistol tanpa ragu-ragu langsung menembak Tasya. Dan Tasya pun modal seketika. Di akhir film ini terlihat David yang sedang mengadakan sebuah pameran foto. Meskipun dengan bekas luka di pipinya dan juga sedang mengandung benih dari Stephen atau David, Mimin juga nggak tahu jelasnya. Yang pasti Kanika terlihat sangat cantik serta setia mendampingi suaminya itu. Dan film pun selesai.